Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian terakhir, part ke-6 dari Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Jadi Yesus harus menjadi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir untuk mengembalikan status kita sebagai Tuhan, sebagai Kyrios atas bumi ini dan sebagai Raja di bumi ini. Karena itu sama seperti Yesus teman-teman, kita juga harus melakukan peperangan supaya kita dapat merebut dominion atas kerajaan di bumi. Bagaimana mendirikan kerajaan Kristus di bumi? Kita harus take back the kingdom of God on earth. Jadi dari video-video sebelumnya, saya harap teman-teman belajar dan bisa mengerti apa artinya Kisah Rasul 2 ayat 36. Allah menjadikan dan membangkitkan Yesus yang adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, manusia yang sejati, yang sempurna, menjadi Kyrios, menjadi Tuhan atau penguasa atas 3 kerajaan sekaligus. Dan menjadikan dia Kristos, artinya yang diurapi atau Raja Mesias. Jadi ketuhanan Yesus itu berhubungan dengan statusnya sebagai sang Raja Mesias. Sebagai seorang raja, dia harus mempunyai daerah kekuasaan atau dominion. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Yesus merebutnya dengan adil. Dia berperang dengan adil dan menghakimi dengan adil. Tetapi ada urutannya. Kita perhatikan Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Perhatikan urutannya, segala yang ada di langit. Ini bicara seluruh makhluk surgawi, penghuni surga, kerajaan dalam dimensi roh, kerajaan surga. Dan yang ada di atas bumi, bicara kerajaan-kerajaan dunia, Bani Adam. Dan yang ada di bawah bumi, yaitu kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, penguasa dan Kyrios bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sekarang status kita dikembalikan sebagai Tuhan atas bumi ini teman-teman, dan sebagai imam-imam bagi Allah kita. Sebagai Tuhan atau Kyrios atas bumi ini, kita juga harus melakukan peperangan untuk merebut dominion atau daerah kekuasaan kita. Tetapi peperangan yang kita lakukan bukanlah peperangan secara fisik, melainkan secara roh. Kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Karena peperangan atau perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu kita harus berperang melawan roh-roh jahat teman-teman. Peperangan yang kita lakukan bukan secara fisik, melainkan dalam roh, yaitu mengikat roh-roh teritorial yang adalah Tuhan atau penguasa atas kerajaan kegelapan, melepaskan Bani Adam dan memerdekakan mereka yang tertawan dari kuasa dosa, dan memasukkan kembali dalam kerajaan surga dan menjadikan mereka warga negara surga. Ini ada dalam Filipi 3 ayat 20. Jadi inilah amanat agung Yesus Kristus, bukan untuk menyebarkan agama Kristen atau untuk menjadikan orang sebagai Kristen, melainkan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah supaya Allah meraja di bumi, dan di bumi jadilah kehendak Allah seperti di dalam surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 ada amanat yang sangat penting sebelum Yesus terangkat ke surga. Dikatakan demikian, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, dan kepada mereka, kepada rasul-rasulnya dan saksi-saksi mata Yesus, dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Perhatikan di sini teman-teman, sebab selama 40 hari, penting ya, 40 hari dari sejak kebangkitan Yesus sampai kenaikannya ke surga, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan hanya berbicara tentang satu hal teman-teman kepada para rasulnya, yaitu tentang kerajaan Allah. Tuhan memberikan gambaran pada kita tentang pemerintahannya dengan sistem kingdom atau kerajaan. Kingdom dari kata king, dominion. Jadi seorang raja harus mempunyai daerah kekuasaan atau dominion. Yeremia 10 ayat 10 dikatakan, tetapi Yahweh adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi Yesus memberikan amanat kepada kita, eklesia atau gerejanya, untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam Mazmur 82 ayat 8 dikatakan di sini, bangunlah, come, ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Kata kum di sini artinya bangkit.
ini kata yang sama seperti yang dipakai Yesus ketika membangkitkan seorang anak dari kematian. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah atau bangunlah dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memerintah dan menjadi Kyrios atau Tuhan penguasa atas 3 kerajaan. Jadi sekarang Yesus sudah menjadi Kyrios atau penguasa Tuhan atas 3 kerajaan. Dia merebut dan berperang dengan adil. Dan pada kedatangan yang kedua, dia akan menjadi raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dan dia akan menjadi penguasa tunggal, pantokrator, Kyrios yang mutlak atas seluruh kerajaan di bumi. Dalam Ulangan 32 ayat 43, saya ambil dari terjemahan Septuaginta. Dikatakan demikian, bergembiralah bersamanya, hai surga, sujud padanya semua Allah, karena dia membalas darah anak-anaknya dan membalas dendam pada lawannya. Dia membalas mereka yang membencinya dan membersihkan tanah rakyatnya. Di dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan demikian, dan ketika dia Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, dia berkata bahwa semua Elohim, semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepada Kristus. Inilah kerajaan Mesias yang kekal yang dilihat Nabi Daniel dalam Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Bar-Enas. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya atau yang hidup kekal, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu kepada Bar-Enas atau sang anak manusia, yaitu Raja Mesias, diberikan segala kuasa, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaan Raja Mesias ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi inilah kerajaan Mesias, yaitu mimpi Nebukadnezar yang kemudian diartikan oleh Nabi Daniel. Nebukadnezar melihat patung yang kepalanya terbuat dari emas, ini merupakan kerajaan Babel. Kemudian dadanya terbuat dari perak, ini merupakan kerajaan Persia. Kemudian pahanya dikatakan terbuat dari tembaga, ini kerajaan Yunani. Kemudian betisnya terbuat dari besi, ini adalah kerajaan Romawi. Dan kakinya terbuat campuran dari besi dan dari tanah liat, ini adalah bangsa-bangsa. Sampai sekarang ini kita masih ada di zaman bangsa-bangsa. Dan dikatakan ada sebuah batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Ini bicara mengenai kerajaan Mesias, yaitu Kingdom of Christ, yang akan memerintah secara mutlak nanti pada kedatangannya yang kedua. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 36 merupakan pengenapan dari janji Allah di dalam Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Yahweh kepada Adoni, kepada Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi jelas ya bahwa Kisah Rasul 2 ayat 36 merupakan penggenapan janji Allah kepada Kristus atau Mesias di dalam Mazmur 110 ayat 1. Dan kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 27 sampai dengan 28, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Allah di bawah kaki Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Dia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan atau satu Kyrios saja, yaitu Yesus Kristus, Adam yang sempurna, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Shalom dan sampai jumpa dalam video berikutnya.